Mas, lo, moda transportasi yang ada masih berupa transportasi umum seperti BST, Bus Solo Trans, kemudian eh, Gojek, Grab, Becak, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang saya yang terakhir adalah penyewaan motor di Kota Solo ini masih konvensional, sehingga apabila masyarakat ingin melakukan sewa motor dan ingin membandingkan harganya, masyarakat harus mengunjungi satu persatu atau menghubungi satu persatu pihak rental untuk menanyakan harga dan membandingkan harga sehingga menemukan harga yang paling cocok. Untuk batasan masalah, aplikasi ini dikembangkan dalam lingkup penyewaan motor di Kota Surakarta. Kegiatan dalam aplikasi meliputi promosi, transaksi, pendaftaran, dan cetak struk. Kemudian fitur dalam aplikasi ini terdapat pencarian dan filter, kemudian juga upload bukti pembayaran. Aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk website. Kemudian untuk pembangunannya saya menggunakan bahasa HTML, PHP, MySQL, dan menggunakan CSS dan JavaScript juga. Untuk metode pengembangan sistem saya menggunakan Rapid Application Development. Pada sistem ini terdapat 3 akses pengguna, yaitu admin, agen, dan pengguna yang mempunyai batasan sistem masing-masing. Untuk tinjauan pustaka, saya menggunakan 3 jurnal. Yang pertama adalah dari Ferrucci, Ermanulu, dan Kelana tahun 2018 dengan judul Sistem Informasi Marketplace Penyewaan Properti Kos khusus wilayah Kota Medan berbasis web. Dari jurnal tersebut dihasilkan rancangan sistem informasi marketplace kos yang meliputi rancangan DFD, interface, dan juga flowchart program. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, saya meninjau dari jurnal Rahmawati dan Gridala Kumadan Pertiwi tahun 2018 dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Rental Mobil dengan menggunakan Java dan MySQL. Dari jurnal tersebut dihasilkan sistem informasi rental mobil yang berbasis website. Yang terakhir, saya meninjau jurnal dari Maradona dan Setiawan pada tahun 2015. Judulnya adalah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil pada CV Mandiri Rental Mobil yang menghasilkan analisa dan perancangan sistem informasi rental mobil pada CV Mandiri Rental Mobil. Untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama adalah wawancara. Saya melakukan wawancara dengan Sunday Travel. Sunday Travel ini merupakan tempat penyewaan motor di Kota Solo yang sudah berdiri selama 4 tahun. Saya di sini melakukan wawancara dengan menanyakan bagaimana sistem penyewaan motor di di tempat tersebut, dan saya menggunakannya sebagai landasan landasan nanti untuk analisis sistem yang berjalan. Kemudian saya menggunakan studi pustaka, di mana saya mengambil data dari sumber karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan buku yang saya gunakan sebagai landasan teori. Kemudian survei, di sini saya melakukan survei dengan responden adalah masyarakat minimal 10 orang, uh, dan survei ini saya lakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang saya bangun fitur-fiturnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode pengembangan sistem yang saya gunakan adalah Rapid Application Development. Kenapa? Karena yang pertama tahapnya singkat, yang kedua menurut saya Rapid Application Development cocok untuk digunakan dalam pengembangan sistem dalam waktu yang singkat, yaitu hanya dalam waktu 4 bulan. Untuk tahapannya, yang pertama, untuk tahapan Rapid Application Development, yang pertama adalah Requirement Planning. Di sini saya mengumpulkan informasi tentang tadi sistem yang berjalan itu seperti apa, kemudian saya mulai sedikit memetakan nanti sistemnya ingin saya ingin saya buat seperti apa. Di sini saya juga mulai menentukan batasan sistem itu seperti apa.
Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap desain workshop. Tahap desain workshop ini saya melakukan perancangan database, interface, dan juga alur sistem itu nanti seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah tahap 3. Tahap 3 ini saya melakukan pengkodingan sistem. Saya menggunakan bahasa natif PHP, HTML, CSS, dan CSS. Lanjut demo program ya, Bu? Sudah, pertanyaannya sudah habis semuanya ya. Oke, silakan langsung Sudah. lanjut. Langsung programnya jenengan, silakan Mas. Baik. Jadi di aplikasi yang saya buat untuk penelitian skripsi saya ini terdapat 3 hak akses, yaitu hak akses admin, hak akses agen, dan hak akses pelanggan. Untuk hak akses, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah hak akses admin. Jadi, ini adalah tampilan pertama saat admin masuk ke dalam sistem. Admin di sini mempunyai kelola, yang pertama mempunyai hak akses untuk yang pertama adalah melihat data transaksi sewa yang dilakukan antara agen dan pelanggan. Jadi di sini inti transaksinya adalah agen dan pelanggan, tapi dimonitoring oleh si admin. Nah, admin di sini bisa melihat semua status transaksi yang sedang berjalan di agen. Jadi misal ini pada tabel terdapat keterangan kode sewa, motor, agen, tanggal mulai, tanggal selesai, total biaya sewa, kemudian nama penyewanya, kemudian status. Di sini admin hanya bisa melihat detailnya saja. Seperti ini detailnya. Sama untuk menu yang menunggu konfirmasi ini mungkin dari agen sedang tidak ada yang menunggu konfirmasi, jadi makanya tidak ada datanya. Kemudian pengembalian sama, tidak ada transaksi yang sedang menunggu untuk pengembalian motor. Kemudian data sewa, di sini data sewa adalah data transaksi yang sudah selesai, maksudnya nanti akan ke dalam data sewa. Aksesnya hanya bisa melihat. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke menu motor. Admin bisa melihat semua data motor yang dimasukkan oleh agen. Jadi admin hanya bisa melihatnya saja tanpa bisa melakukan kelola data. Mas Zuhri. Selanjutnya adalah merek. Mas Zuhri? Ya. Oke, Mas. Maksudnya iya, Ibu. Ya, agen itu namanya agen, otomatis dia agen kan berarti agen yang menyewakan dari kendaraannya itu ya? Iya, Ibu. Kalau yoren ya, yoren itu ya bacanya. Yoren itu sebenarnya sudah ada atau jenengan? Iya, yoren. Sebenarnya sudah ada atau? Belum ada, Ibu. Jadi belum ada. Jadi belum ada ya. Oke Mas, masuk ke sewa. Iya, Coba belum ada. sewa Mas, ke sewa. Iya. Ini yang menunggu pembayaran. Ya. Berarti soalnya kan di sini agen namanya kan coklat, anggrek. Saya kira kan seandainya coklat itu warna dari sepeda motornya, ternyata dari agen yang dia itu agen, nama agen. Kan bisa diganti yang nggak ambigu lah. Iya, Bu. Berarti iya, mohon maaf. Berarti di sini itu apa Mas? Berarti di sini itu ada data-data dari inputan dari para itu ya agen-agen yang ingin merentalkan ya, dari ini sepeda data motornya. Kalau untuk menu sewa ini data transaksi, Bu, data transaksi yang
data transaksi sewa antara agen dan pelanggan. Oh, dari agen dan pelanggan. Ya, ini transaksi sewanya ini dengan status sedang menunggu pembayaran. Kalau untuk penentuan harga itu Mas, itu harganya sudah seandainya vario itu apakah ada speknya? Kalau seandainya speknya tinggi itu harganya juga tinggi. Kalau rendah itu harganya, kalau penentuan harganya itu ada dari agennya atau gimana sih? Kalau untuk harga itu ditentukan oleh si agen itu tersebut, Bu. Jadi Yoren ini kan adalah pihak penengah antara agen dan pelanggan. Jadi untuk harga yang berhak menentukan adalah agen. Kalau untuk Yoren tidak berhak menentukan, Ibu. Ya. Kemudian berarti menunggu status pembayaran. Pembayarannya itu gimana Mas? Ya. Cara apa? Cara menunggu gimana? Apa ditransfer dulu uangnya atau seandainya saya sudah pesan nanti pas datang baru tak bayar atau gimana? Kalau di aplikasi saya ini pembayarannya hanya bisa dilakukan melalui transfer. Jadi nanti akan ada informasi di detail bookingnya. Nanti akan ada informasi untuk transfer ke rekening agennya. Kemudian pelanggan melakukan upload bukti bayar ke dalam sistem. Nah, nanti yang melakukan validasi sudah bayar atau belumnya itu nanti di agennya itu. Jadi dari agennya, guys. Agennya nanti akan validasi bahwa dia bayar atau belum. Iya. Kalau seandainya dari agennya sudah Yes, seperti bahwa itu, Bu. si A customer-nya dia sudah bayar gitu ya. Kemudian nanti statusnya di yang admin dari Yoren itu statusnya gimana? Akan berubah sendiri atau berubah secara gimana? Kalau sudah bayar, bisa dicontohkan saja Mas Yuri, dicontohkan mulai dari si pelanggan itu pesen motor sampai nanti selesai ya, disimulasikan. Ya, baik. Ya. Ini langsung saya simulasikan pesan ya, Bu. Ya, silakan. Kemarin saya sudah membuat akun menggunakan akun yang lama ya, Bu. Ya, ini selaku siapa? Login selaku siapa, Mas? Ini login sebagai pelanggan, Bu. Oh, pelanggan ya. Berarti dia mau menyewa motor. Ya. Oke. Iya. Lanjut. Ini sudah login. Kemudian untuk melihat katalog motornya masuk ke menu daftar motor. Nah, di sini terdapat informasi nama, harga, dan juga agennya. Kemudian fasilitas dari penyewaan motor itu sendiri. Misal ini kita pinjam Yamaha Vino ya, Ibu. Ini semua motor dari agen Matahari. Mohon maaf, bagaimana Ibu? Semua motor yang tampil di sini ready, siap untuk disewa. Nanti bisa dicek setelah ini, Bu. Oh, setelah ini coba. Siap disewa di tanggal ya. Tapi Mas, tapi kan di situ kan gambarnya kan bagus-bagus. Kalau seandainya berarti untuk nanti rentalnya itu sesuai gambarnya atau ini kan tampilannya semua kan motornya kan bagus-bagus. Otomatis kan terkadang di sini bagus, nanti kenyataannya wah tidak sesuai. Itu nanti untuk gambarnya itu harus sesuai dengan barang aslinya atau gimana sih? Kalau untuk gambar harus sesuai barang aslinya, Ibu. Namun ini kan untuk keperluan demo, jadi saya mengambil gambarnya dari Google seperti itu. Berarti kalau seandainya sudah berjalan, berarti ini bisa kalau itu harus sesuai aslinya ya dari segi barangnya. Iya. Iya. Monggo silahkan dilanjutkan. Ini misal kita pinjam dari Anggrek. Sewa sekarang. Kemudian kita pilih tanggal mulainya. Tanggal 14 ini ya, Bu. Tanggal mulai. Kemudian selesainya juga tanggal 14. Metode pengambilannya ambil sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat ketersediaan motor apakah tersedia atau tidak. Kalau tersedia,
di sini nanti akan muncul motor tersedia untuk disewa. Masuk itu kan harganya 80.000 per hari. Itu per hari 24 jam atau gimana? 24 jam, Ibu. Kalau seandainya itu harus seandainya saya hanya memakainya 1 jam juga bayarnya juga 80.000. Iya, tidak. Jadi untuk penyewaannya skalanya adalah per 24 jam dihitung dari jam 00 sampai 23.59. Berarti kalau seandainya saya pinjam 1,5 hari gitu ya, seandainya saya total pinjamnya itu ada 28 hari, 28 jam. Otomatis berarti bayar saya tetap 160 ya? Iya, 160. Oke, silahkan. Jadi tidak ya. Ini Tidak saya apa Mas? sewa. Tadi gimana? Tidak apa? Tidak ada, maksudnya tidak menggunakan acuan jam. Jadi acuannya adalah hari itu tadi, Bu. 24 jam dari jam 00 sampai 23.59. Oke. Kemudian di sini ada informasi, silakan transfer total biaya sewa ke ini sebelum tanggal 13 atas nama Anggrek. Kemudian Mas, untuk jaminannya Mas, jaminan saatnya saya mau sewa. Kemudian jaminannya yang diterima itu gimana? Jaminan dari agennya bahwa motornya nanti nggak dicuri atau saatnya dilarikan, itu jaminan dari customer-nya apa? Kalau itu nanti didukung dengan kegiatan manual, Ibu. Jadi kalau di penyewaan motor yang lama itu menggunakan ada identitas diri yang ditahan minimal 2, Ibu. Jadi misal mau sewa motor nanti yang ditahan ada KTP maupun KK maupun BPJS nanti bisa dipilih dan itu bisanya manual, didukung dengan kegiatan bisnis yang manual. Berarti kalau secara sistem kalau dimasukkan ke sini pun enggak apa jenengan belum ada nggih. Berarti seandainya waktu saya nyewa pun seandainya di sini Belum ada, nggih. Oh ya, belum ada nggih. Halo Mas Juri, kan iuran juga ikut bertanggung jawab kan Mas Juri? Nggih. Iuran itu kan juga ikut bertanggung jawab. Jadi pada waktu pelanggan ingin mendaftar sebagai pelanggan kan harus ngupload bukti KK, bukti KTP kan kemarin saya minta itu. Sudah belum? Ya, kalau pelanggan memang mengupload foto KTP, KK dan juga SIM. Ya sudah kan itu berarti kan Seperti itu, sebagai Pak. bukti kan sebagai jaminan Ya, bahwa harus ada nggih. validasi kan. Jadi tidak sembarangan orang itu mendaftar sebagai pelanggan kan. Harus ada validasi oleh Nggih. iuran sendiri kan. Dia harus upload KTP, upload bukti Ya, gitu. ada Verifikasi kan ya. Nggih. Ya. Ya Mas, Kemudian ini berarti kan otomatis kan harus ada verifikasi. Ketika seandainya saya pun mungkin pas daftarnya, makanya ada registrasi akun kan. Mungkin seandainya pas registrasi akun itu, seandainya dia itu juga mendaftarkan secara bukti seandainya sesuai KTP-nya. Otomatis waktu seandainya di aplikasinya pas mau pesen pun, mau sewa pun, otomatis kan sudah registrasi dengan yang tertentu dengan KTP atau dengan bukti yang valid, otomatis kan juga ada validasinya. Kalau seandainya cuma sewa daftar biasa kan bisa seandainya nanti dia itu bisa gimana. Kalau di sistem ini ada validasi datanya, Ibu. Validasi datanya sebab. Ada verifikasi datanya nanti di admin. Oh ya, ini untuk customernya. Ya, ada verifikasi data customernya nanti. Jadi setelah mendaftar, pelanggan itu tidak bisa langsung login. Nanti akan ada message box-nya di pelanggan untuk menunggu selama 5 menit untuk verifikasi data. Nah, 5 menit itu digunakan oleh admin untuk memverifikasi data si pelanggan tersebut. Gimana Mas? Tadi ada message box-nya ya? Ya, ini mau saya lanjutkan atau saya contohkan dulu yang pendaftaran, Ibu? Ya, coba pendaftaran, Dang. Pendaftaran ya. Berarti ini sih, ya, coba saya lihat. Mas, kalau dari segi interface-nya mungkin gambarnya
kalau di saya sendiri ya, kalau saya secara pribadi, kalau interface-nya, soalnya kalau di sini seperti nggak kelihatan gitu loh tulisannya. Mungkin atau gimana, secara interface-nya Oh, terlalu terlalu kecil, gorengnya Ibu. itu terlalu kebesaran, dan interface-nya jadinya Itu ya. itu tampilan di tempat kita, Bu. Kalau di aslinya tidak seperti itu. Oh, oke Pak. Ya. Ya. Oh di Baik. sini sudah. Ini ya ini pendaftaran pengguna baru ya, Bu. Ya. Kemudian di sini ada perintah untuk upload file KTP. Mas Zuhri, Ya, ini berarti kamu kan registrasi ya, terus upload file nggih. KTP, KK, SIM seperti itu. Nggih. Nah, berarti misal saya punya akun ini, terus akun saya dipakai Nggih. oleh orang lain, misal teman saya pakai akun saya gitu bisa? Mungkin bisa dipakai oleh orang lain, tapi kan itu nanti dari sistem gimana ya, Bu? Jadi tidak nama sewanya tetap menggunakan nama pelanggan yang didaftarkan. Jadi nanti yang bertanggung jawab tetap pelanggan yang didaftarkan, Ibu. Oh gitu ya, berarti tetap misal ini kan yang terdaftar KTP Yang atas bertanggung nama jawab? ini. Ya. Ya, Kemudian kan misal nanti temennya ini mau pinjam nah, dari misal saya kan temennya Dwi. Nah, saya mau Nggih. pinjam nih, tapi saya tidak punya akun di sini. Daripada saya daftar lagi, saya pakai akunnya Dwi. Nah, untuk jaminan ya tadi kan sudah disinggung dengan Bu Dwi ya, jaminan dan lain-lain. Nah, jaminan itu tadi apa kalau di sistemmu ini? KTP, KK, dan SIM. Nah, berarti itu KTP KK SIM-nya Dwi atau KTP KK SIM-nya saya? KTP KK SIM-nya Dwi, karena yang didaftarkan atas nama Dwi. Jadi nanti harus sama, Bu, nama yang didaftarkan dan KTP. Paling tidak ada namanya sama. Oh, berarti untuk jaminannya harus sama dengan akun yang terdaftar ya? Iya, Oke, silakan dilanjut. baik. Aku tidak ada SIM ya. Terserah aja Mas, nggak apa-apa, gambarnya terserah aja. Nggih, Bu. Passwordnya 1 aja. Apa tak kirimi foto nih Bu Dwi? Ojo terlalu. Ini, Bu, ada message box-nya. Registrasi berhasil, data akan diverifikasi, kemudian login setelah 5 menit. Berarti kita harus Ini kita lihat di admin. 5 menit dulu ya. Ya, ini kita lihat di admin, di menu user. Nah, ini Bu, tadi terdaftar atas nama Dwi, emailnya dwi@email.com, kemudian telepon, alamat. Di sini ada di kolom verifikasi, ada tombol verifikasi yang warna biru ini Bu. Ini tandanya belum diverifikasi. Iya. Kemudian Nah, kalau saya mau untuk verifikasi kita harus lihat datanya.
Kita lihat datanya dulu. Di sini detail pelanggan. Kemudian kalau sudah cocok, kemudian kita klik verifikasi. Iya. Bisa, Itu kalau untuk ini sudah pendaftaran bisa dari login, Ibu. ya, kalau untuk dari ini tadi kan untuk pendaftaran user ya. Bisa dilanjutkan tadi Mas, gimana kan kita kan sudah sewa Iya. tadi kan? Iya. Kemudian bisa dilanjutkan prosesnya yang tadi. Saiki Bu Dewi atas nama user Dewi sewa motor coba. Atas nama user Dewi sewa Ya. motor Oh iya. sampai selesai prosesnya. Tidak sewa gedung, Bu. Buatan sewa gedung. Lah. Oh ya. Iya. Enggak, Pak. Saya mau sewanya yang itu Mas, yang Yamaha Honda Supra X yang anggrek itu loh. NMAX. Ya. Oh ya, Honda Supra X ya, Bu. Ya, silakan. Mau tanggal berapa, Bu? Hari ini sampai tanggal 11. Bebas tanggalnya? 11. Tanggal 11. Ya. Mas gini Mas, kan di situ kan coba lihat aku tanggal mulainya. Tadinya saya kan pesennya hari ini, otomatis harusnya kan dari tanggal 1 itu kan harusnya tanggal sebelumnya otomatis kan itunya kan harusnya mati ya. Kan Itu bisa dipilih enggak, Mas? Tanggal sebelum tanggal 11 itu bisa enggak? Songo 10, 9, 8 itu bisa dipilih enggak? Masih bisa dipilih atau enggak itu? Masih bisa dipilih itu, Bu. Harusnya dia itu kan Masih bisa dipilih. Saya kan pesannya hari ini masak. Iya. Saya pesannya kayak Iya, Bu. nanti di disable ya, yang tanggal sebelum hari ini dimatikan. Iya. Jadi silakan diisi Mas sampai prosesnya selesai, penyewaannya mekanismenya seperti apa? Tanggal 12. Sampai 13. Total biaya sewa jadi 120.000 dari tanggal 12 sampai 13. Durasinya 2 hari. Motor berhasil disewa. Nah, ini kita lihat dulu di agennya ya, Bu. Iya. Halo. Iya Mas, silakan dari agennya. Anggrek. Maksudnya apa, Cah? Gini kurang loro, kurang siji mau anggrek mau. Anggrek. Sabar Pak Eka, sabar. Punten, Pak. Punten. Nggih. Tadi pesanan atas nama Dwi ini ada di atas, Ibu. Nama Supra X dari tanggal 12 sampai 13. Terus untuk upload bukti bayarnya masuknya ke riwayat sewa. Ini kemudian ada riwayat booking, saya tampilkan dalam tabel seperti ini. Kemudian ini ada tombol edit. Di sini ada form untuk untuk upload bukti pembayarannya. Kalau di riwayat sewa itu nanti semua saya pernah sewa dimanapun tempat siapapun berarti nanti akan juga ada historinya ya Mas? Semuanya juga ada ya? Iya, ada. Ada, Ibu. Upload bukti pembayaran berhasil. Kemudian sudah masuk ke yang menunggu konfirmasi, Bu. Ini. Ini bukti bayarnya, ada gambarnya, bisa kita lihat. Kemudian kalau ingin dikonfirmasi, berarti
statusnya berubah menjadi sudah dibayar. Ini detail sewanya. Kemudian save change. Status berhasil diupdate. Nah, setelah itu, setelah transaksi diubah menjadi sudah dibayar, itu nanti statusnya sudah sewa, Ibu. Sudah sewa tapi belum dilakukan. Tapi belum Jadi diambil. nanti kalau misal ya Halo, belum Mas? diambil, statusnya sudah sewa. Ya, berarti coba diambil Halo? tuh. Sudah di pengembalian ini. Kan tadi ambil sendiri ya, Mas ya, itu ya, untuk motornya ya. Ya, Apakah ada informasi ya. lokasi pengambilan dan lain-lain dari si Dwi tadi? Seharusnya kan ada toh, Bang, statusnya Ada, diambil Bu. sendiri. Seharusnya ada, Bu. Lah mana? Iya, seharusnya ada. Tadi kan informasinya cuman silahkan transfer ke rekening bla 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 kayak gitu. Tapi kan tidak ada silahkan ambil motor di mana kayak gitu kan belum ada. Ya, nanti ditambahkan ya. Ya, belum ada, Ibu. Mohon maaf. Ya, khusus yang ambil sendiri. Ini statusnya sudah dibayar. Gimana, Ibu? Bisa dilanjutkan, Mas. Setelah itu, kalau seandainya kita sudah membayar, kita sudah dikonfirmasi, kemudian kita melakukan pengembalian motor. Iya, pengembalian motor. Pengembalian motornya tadi kan ambil sendiri, berarti kembaliannya juga di lokasi sama dengan pengembalian. Nanti pengembaliannya di status ubahnya dari agen saja, Bu. Jadi ini kita tinggal statusnya kalau misal sudah selesai bisa dirubah menjadi selesai. Transaksinya sudah selesai, Bu. Transaksinya seperti itu. Soalnya kan tadi saya lihat, kalau kan di soalnya tadi kan gitu ya, Mas, pengembalian statusnya Mas sudah dibayar kemudian ganti. Kemudian di laporan, Mas, di laporan itu isinya. Kalau di laporan ini laporan penyewaan yang statusnya sudah selesai, Bu. Misal tanggal 1 Agustus sampai. Hanya untuk yang sudah selesai ya, Mas. Kalau seandainya saya itu sewanya ya, 2 hanya yang bulan. sudah selesai. Berarti untuk yang belum kembali pun dia itu nggak bisa dilaporkan ya? Kan terkadang kan Ya, juga belum bisa dilaporkan. Kenapa, Mas? Karena ini kan informasi yang dibutuhkan itu hanya yang mungkin yang selesai, Bu. Seperti itu, hanya yang selesai. Otomatis kan ketika seandainya kan kita kan laporannya mungkin bisa dicetak laporannya. Bisa, Bu. Karena nanti di cetak ini ada informasi pemasukannya, Ibu. Jadi yang sudah selesai saja yang bisa dilaporkan. Ini untuk cetaknya dari apa, Mas? Dari Anggrek ya, nama agennya Anggrek ya? Dari agen ya, nama agennya Anggrek. Bisa ditambahkan untuk di situ, Mas, yang tanggung jawab atas laporan ini siapa? Jadinya siapa, Mas? Yang bertanggung jawab atas laporan yang Anda cetak ini siapa? Kalau untuk dari yang mungkin seharusnya yang bertanggung jawab untuk dari si agen ini
dari pihak ketiga dan agennya yang bertanggung jawab, Ibu. Jadi ada nama yorennya dan juga nama agennya. Ini mau cetaknya dari segi agennya ya, Mak? Dari segi yoren. Atau agen sini cetak jenengan. Mohon maaf, bagaimana Ibu? Dari yang jenengan cetak ini Ini dari yang apa? laporannya dari agen Bu ini, Bu. Dari agennya ya. Mas tahu dari agen. Ya, dari agen. Kalau dari admin? Pakaian. Oke, kemudian. Kalau dari admin, Bu? Ya, oke. Oke. Kalau menurut ini, Mas, kalau seandainya kan tadi kan ini kan laporan dari segi apa, Mas? Ya. Ini yang jenengan tampilkan itu laporan dari segi admin ya? Dari segi agennya juga. Kalau yang ini admin. Dari admin. Tadi yang pertama saya tampilkan dari agen, Bu. Coba kalau kan ini soalnya aku ada dari agen. Ya. Kemudian otomatis kalau laporan dari segi admin. Kalau dari admin ini mencakup transaksi yang dilakukan semua agen yang statusnya sudah selesai. Coba masih terlihat semuanya transaksi yang telah dilakukan oleh agen-agen semuanya. Ini Bu. Jadi nanti waktu dicetak bedanya tidak ada informasi pemasukannya di bawahnya. Data laporan, kode, tanggal sewa, dan total bayarnya, gitu ya? Iya. Oke, Mas. Iya. Oke. Kalau dari saya cukup, Bu Agustina, monggo kalau mau menambahkan. Oke, baik Bu Dwi, terima kasih. Mas Yuri bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, tadi saya sedikit ya menambahkan untuk yang pendaftaran penyewa kan tadi ada upload KTP, KK sama SIM ya Mas ya. Pendaftaran penyewa kalau untuk KTP, KK itu dari pelanggan, Bu. Iya, penyewa. Ya, benar. Pelanggan. Nah, ya. Tadi kan ada KTP, KK dan SIM. Nah, KTP, KK sama SIM itu dalam bentuk file upload ya, ada inputan browse ya tadi ya. Ya. Nah, itu alangkah lebih baik jika ditambahkan inputan berupa teks, Mas. Modelnya adalah nomor KTP. Jadi nanti ada labelnya, terus ada file yang diupload. Seperti itu. Jadi nomor KTP atau nama sesuai KTP, terus nanti di bawahnya ada foto KTP. Jadi tinggal diupload. Terus untuk yang kakak juga nomor kakak, kayak gitu, nomor kakak. Terus nanti ada file kakak yang diupload. SIM juga, SIM kan ada banyak ya Mas ya. Lah, SIM yang diupload di sini itu berupa SIM apa? Nah, seperti itu. Misal SIM. Oh iya Bu. SIM apa berarti? SIM C harusnya Bu, motor soalnya. SIM C berarti nama, terus berlaku, itu penting loh ya SIM ya. Berlaku itu poin penting pada SIM tersebut. Seperti itu masukan dari saya. Nanti tolong ditindaklanjuti ya Mas ya. Sudah cukup dari saya Bu Dwi. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu Agustina. Pak Eko mungkin ada tambahan dari Pak Eko, silahkan. Sampun cekap Bu. Iya Pak Eko. Monggo Mas, silahkan sekarang masukkan naskahnya, silahkan bisa dibuka di situ ya naskahnya, biar cepat. Silahkan jenengan bisa menyimak dari naskahnya jenengan. Yang pertama. Sampun saya buka Bu. Tadi Mas dari Mas Zubri jenengan bilang bahwa itu ada 3 akses ya Mas. Tapi sepertinya di batasan masalah itu belum ada siapa saja aksesnya atau belum ada ya? Nah silahkan nanti ditambahkan ya Mas. Akses. Sebentar Bu.
Em, Kalau saya baca di batasan masalah itu belum ada hak aksesnya ya. oh, kalau di sini sudah saya tambahkan Ibu. Mungkin itu kemarin saya salah pilih file untuk yang Ya, dikirimkan, mungkin Bu. nanti ya. Kalau di sini Ya, sudah ada, Bu. kalau di sini yang saya Ya, dapatkan itu belum. Kemudian ya Mas, kalau oke. kemudian untuk latar belakang masalah Mas, di sini kan jenengan menceritakan mulai dari untuk wisatanya berapa, kemudian jenengan untuk merumuskan masalahnya, kemudian masalahnya itu apa, cerita masalahnya itu apa, kemudian di sini juga ada jenengan itu tentang RAD ya, penjabaran tentang RAD ya. Oke. Nah, silahkan Mas di bawah RAD itu dikasih conclusion-nya, otomatis kan ketika jenengan sudah cerita banyak tentang masalahnya, tapi kemudian ditimbali dengan RAD-nya, metode pengembangannya. Nah, silakan bisa di bawah RAD itu dikasih konklusinya, kesimpulannya. Setelah itu kemudian dengan itu mau membuat sebuah sistem yang memudahkan bla 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 gitu ya Mas. Jadinya di situ itu seperti kalau saran dari saya sudah jelas masalahnya, kemudian ditimbun dengan RAD-nya, kemudian habis, kemudian selesai. Nah, silahkan nanti bisa dikasih konklusinya di sini, di bawahnya RAD. Oh, mohon maaf Bu. Jadi untuk di RAD nanti ditambahi kesimpulan dari Di bawahnya. mengapa saya menggunakan RAD itu ya, Bu? Bukan dari masalahnya kan, di situ kan jenengan kan sudah cerita banyak masalahnya di atas. Kemudian Oke. di bawahnya itu ada dari pengertian RAD, kemudian kelebihannya, bla 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 bla. Kita seperti Oke. bercerita, kemudian ditimbun dengan RAD, nanti bisa di conclusionkan di kesimpulannya di bawahnya RAD itu, jangan membuat sistem ini, kemudian bisa juga ditambahkan untuk apa fitur-fitur kelebihan dari sistemnya, jenengan apa kelebihan dari sistem Oh, RAD oke. buat apa. Kemudian untuk antara tujuan dan rumusan, kan kalau di rumusan jenengan itu bagaimana membangun Yoren sebagai aplikasi penyewa motor daring berbasis website di kota Solo, di Website. kota Surakarta. Kemudian tujuannya yaitu Iya. tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi penyewa daring berbasis website di kota untuk memberikan solusi kepada wisatawan yang ingin menggunakan moda transportasi pribadi, gitu ya. Otomatis kan tujuannya pembangunan ini apa sih Mas? Otomatis kan memberikan informasi kan, memberikan informasi tentang penyewaan kan. Iya Bu. Nah, otomatis nanti tujuannya bisa disesuaikan dengan case-nya jenengan, ya. Iya Bu. Oke ya Mas. Kemudian saya Mas, lampiran-lampiran yang belum jenengan lampirkan atau gimana ya Mas? Soalnya belum ada lampiran-lampiran yang jenengan itu. Kemarin itu pas saya mendaftar, saya lupa Bu untuk memasukkan lampirannya karena kan mohon maaf arahan dari pembimbing saya itu direction-nya hanya sampai daftar pustaka. Jadi saya juga kelupaan untuk memasukkan lampirannya Ibu. Ya nanti bisa dilampirkan ya Mas. Nggih Bu. Ya, kemudian Mas tadi kan jenengan bilang metode pengumpulan datanya kan menggunakan wawancara dengan Sunday ya. Nggih, Sunday Travel. Kan kalau di sini kan jenengan tanya jawab kepada masyarakat umum rentang usia 17 40 sampai 45. Apakah juga wisatawan? Apakah jenengan juga melakukan itu atau hanya dengan Sunday aja? Kalau perencanaan awalnya saya juga ingin melakukan wawancara kepada masyarakat, tapi berdasarkan pelaksananya saya tidak bisa melakukan wawancara kepada masyarakat Ibu. Jadi saya hanya bisa melakukan wawancara dengan satu agen penyewa itu tadi Bu. Jadi disesuaikan ya nanti ya di wawancaranya jenengan ya. Kemudian nanti bisa jenengan sudah melakukan pengujian terhadap penggunanya juga nih Mas? Sampun Bu. Sama siapa aja? Dengan 10 orang Bu. 10 orang itu siapa aja?
Kemarin saya menggunakan Google Form itu, Bu. Maka Google Form ya. Ya, Apakah juga mungkin mencakup semuanya? gimana, Ibu? Mencakup 10 orang itu sudah ada agennya, sudah ada penggunanya juga, atau hanya pengguna Belum, semuanya? hanya baru dalam sisi pengguna, Bu. Dari Dari sisi pengguna, baru sisi pengguna. pengguna sewa ya, bukan pengguna dari Ya, agennya sendiri ya. ya, Ya Mas, mungkin nanti bisa nih seandainya kan otomatis kan jangan harusnya juga dari agennya ya kan, karena hak aksesnya kan ada 3, otomatis kan agennya nggih. kan juga pengen tahu cara menggunakannya seperti apa. Nggih, Bu. Mungkin nanti seperti itu nanti bisa ditambahkan mulai dari lampirannya bisa diperbaiki untuk revisiannya, nanti akan kami kirimkan. Mungkin ya Mas Nggih, Saiful. Bu. Terima kasih, monggo Bu Agustina. Baik, Bu Dwi. Mas Zuhri ya, dengar suara saya? Ya, Bu. Soalnya ini agak Dengar, Bu. putus. Ya, Saya dengar, Bu. ya, saya baca di latar belakang masalah ini sudah bagus ya. Jadi runtut, terus ada datanya, ada sumber datanya, seperti itu bagus ini. Terus untuk Nggih. Terima batasan kasih, Bu. masalah, untuk prosedur keamanan, Mas, kan tidak hanya menggunakan KTP. Tadi Nggih. kamu di program itu Nggih. ada KK dan SIM juga, jadi di batasan nanti ditambahkan. Baik, Bu. Terus selanjutnya di tinjauan penelitian, bawah, Nggih. tinjauan penelitian. Ya, di scroll ke bawah naskahmu, sambil lihat. Ini. Ini, Bu. Nah, itu di kolom paling kanan sendiri perbedaan ya, Mas ya. Jadi pertama, objek penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hasil dari penelitian. Nah, itu lebih dirinci Iya. atau didetailkan. Jadi objek mana, ruang lingkupnya seperti apa, hasilnya berupa apa, seperti itu. Oh, nggih, Bu. Baik. Terus untuk wawancara, itu juga tadi kan sudah ditanyakan oleh Bu Dwi, berarti di laporan Singgung juga Bu harus Dwi, nggih. Nggih. dikonsistenkan. Ya. Nggih. Terus untuk kebutuhan fungsionalitas, Mas, bab 3. Halaman 27. Sudah? Gimana sih? Wah. Halaman 27, Bu. Heeh. Perancangan proses. Atasnya. Oh, ini. Ini kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional itu bukan kebutuhan software, hardware seperti itu ya. Kalau seperti itu namanya kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu isinya fungsionalitas sistem. Jadi dibedakan dari aksesnya tadi. Misal dalam akses agen itu sistem bisa memberikan akses apa saja untuk pengguna agen, seperti itu. Jadi nanti dijabarkan. Jadi laporan sistem itu bisa menampilkan laporan berupa laporan apa saja, seperti itu. Bu. Nah, untuk revisian dari saya tidak saya upload di Google Drive ya Mas ya, karena nggak ada sinyal ya di sini ya. Nanti tak kirim ke emailmu aja. Bu. Email Vcom ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Baik, Sampun dari saya Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Agustina. Mungkin dari Pak Eko ada tambahan, monggo Pak Eko. Ya, makasih Bu Dwi. Bentar, Mas Yuhri. Oke Pak. Pertama di itu ya, nanti seharusnya itu tanda tangan yang di lembar persetujuan itu sudah ada tanda tangan itu di scan kemarin itu tanda tangan yang sudah ditanda tangan di pembimbing itu loh Mas. Ya.
Oh iya, nggih. Nah, harusnya ditampilkan di sini terus lembar pernyataan keaslian penelitian itu juga sudah kamu tanda tangani di materi nomor ibu mestinya untuk meyakinkan kita itu bahwa ini Oh, memang nggih. kamu sudah inisinya bahwa ini Nggih, memang hasil penelitianmu sendiri gitu loh ya. nggih, Kalau Pak. nanti Nggih. dilengkapi semua. Nanti yang lain bisa dicek sini. Terus nanti tolong kalau ngupload ya yang sudah bener ya toh ya. Bab 1 kan saya lihat tadi beda karo sing dhisik ya toh kan. Kemarin itu kan sudah dibagi Iya. di 3 akses itu. Ternyata kan yang kamu upload itu Nggih. yang dulu yang belum direvisi itu. Ya tolong nanti dicek lagi kan Nggih, udah Pak. upload Mohon ya. maaf. Ya, kemudian Nggih. yang sama Nggih, yang Pak. tadi di tinjauan pustaka sudah yang membandingkan sudah dibandingkan penelitiannya. Nah, kemudian tolong ada beberapa kata ya apa teks yang ini penulisannya salah itu nanti dibaca lagi dicek ya. Kurang kurang apa gitu Baik. ya. Kemudian daftar Nggih, pustaka spelling ya, nggih, Pak. daftar pustakanya dicek lagi ya. Semua yang digunakan di tinjauan pustaka di landasan teori harus tertulis di daftar pustaka ya. Ya, di daftar pustaka. Nggih, Pak. Nah, kemudian mengenai lampiran juga kamu siapkan sendiri termasuk kamu sudah nulis di lampiran itu lampiran A, lampiran B, lampiran C ya mestinya disampaikan sendiri, dilampirkan sendiri, mosok dadak disuruh harus dilampirkan Nggih, gitu. Pak. Kan sudah kamu tulis loh di dalam daftar lampiran itu sudah ada, kamu sudah nulis sendiri. Lampirannya apa saja. Itu nanti Nggih. dilampirkan sendiri ya. Jadi lampiran harus lengkap. Gitu Nggih, ya. Pak. Ya. Mohon maaf. Nah, itu Berdui. Makasih. Nggih. Jadi Pak Eko terima kasih. Untuk Mas Saifuddin Zuhri, silahkan keluar dulu ya Mas dari meet ini. Silahkan kembali 1 menit lagi nggih. Nggih, Ya, Pak. Nggih, silahkan. Bu. Pripun Pak Eko, Bu Agustina, oke nggih. Oke, Bu, sudah saya inputkan di berita acara. Sudah masuk nggih? Sampun. Oke. Sudah Bu, sudah. Iya Pak Eko, kamera apa Pak Eko? Cerdas sih lho, Bu. Cerdas sih lho, ngumpul ke Iya, karo sapa karo Bu Waret. Pak Eko, bagus. Oh, deadline-nya diperpanjang toh ternyata. apa nih? Ya sampai Iki mahasiswanya 31 Juli, 31 Agustus. lah edarannya iki untuk mahasiswa aja Pak, dosen Ya, ora dikene edaran. nanti kayak, ya engko tak terus ke. Lah aku lagi oleh ke ini yo. Engko tak share ke pembimbing ya hari nanti setelah ini. Ya. Aku wis dikandani kuwi, wis dikandani Iya, mahasiswa. aku urung sempet nge-share meneh lah. Aku ya lagi oleh wingine kae. Urung sempet nge-share, engko tak share. Tanggal 31, Bu. Ngono jangan marah-marah, ternyata masih diperpanjang 31. Iya. Apa ya? Marah ra apa-apa, ora masalah perpanjangan 31 rampung ngono. Aku Lah? sak jeleh ngono. Oh, Yo. gitu. Oh, gitu Ngono ya. ben Siap. cepet rampung. Ya. Iya, Pak. Bu Agustina. Bu? Iya, Bu. Sing Pripun? apa sing Tri Utama kan daftar durung, Bu? Yang mana? Tri Utama kan lho? Kan saya Tri Utama wis sih, Bu. Wis tak ACC wae. gunanku wis daftar durung ya, Bu? Jenengan enek jadwalnya. Wis. Coba nanti tak tanyakan ke Mbak Dani dulu. Oke.
Halo, piye Bu iki? Belum masuk-masuk. Wes tak WA Pak, tapi belum Oh. dibacai. Mas Muhammad Saifuddin Zuhri. Gimana Mas menurut jenengan Iya, pas Bu. lulus mboten Mas? Lulus, Bu. Oh iya Mas. Oke ya. Oke ya, setelah kami berunding, semua penguji berunding diberitahukan kepada Mas Muhammad Saifuddin Zuhri dengan name Nggih. 16010102 atas ujian hari ini, hasil dari ujian hari ini dinyatakan dari Mas Muhammad Saifuddin Zuhri dinyatakan tidak mengulang. Nggih. Gimana Mas? Bahagia ya Mas? Bahagia, Bu. Terima kasih. Tidak mengulang tapi dengan revisi ya Mas. Nanti Ya, Bu. jenengan silakan revisi baik dari segi sistem dan naskahnya. Maksimal Nggih. kami beri waktu itu 1 minggu. Nanti silakan Nggih. dari Mas Saifuddin Zuhri silakan untuk pengajuan revisi ke saya, ke Pak Eko dan ke Bu Agustina. Silakan ke siapa saja dulu. Silakan jenengan Mas Saifuddin Zuhri. Silakan Nggih, Bu. untuk revisinya dikirimkan by email, kemudian nanti bisa ya, nanti silahkan diberikan notifikasi bahwa ini revisi ujian skripsi gitu ya, soalnya kan kami kan juga punya yang harus kita review, nanti silahkan Mas, biar cepat ya kita untuk prosesnya. Mungkin dari Mas Muhammad Saifuddin Zuhri ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin menyampaikan saja, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Hartanti, Ibu Agustina Sri Rahayu, Pak Eko, yang sudah menguji saya pada hari ini, terutama untuk Pak Eko selaku pembimbing satu saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama presentasi, selama ujian ini, terdapat kata maupun perbuatan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Terima kasih. Ya Mas, sama-sama Mas Muhammad Saifuddin Zuhri. Mas Saifuddin Zuhri ya, ini bukan akhir ya Mas, otomatis jenengan harus masih berlanjut. Kemudian Mas Muhammad Zuhri, jangan silahkan diceritakan yang baik-baik tentang Vkom khususnya kepada orang yang halayak ramai ya Mas. Kemudian jaga nama baik alma mater jenengan. Semoga ilmu yang jenengan dapatkan dapat menjadi ilmu yang barokah. Semoga apa yang sedang Anda laksanakan, semoga semuanya lancar, semoga hasilnya seperti yang apa Anda inginkan. Mungkin dari itu, mungkin dari Pak Eko mau dan Bu Agustina ada yang mau disampaikan? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, Pak Awi. Amin, Pak. Amin. Ya. Selamat ya Mas Zuhri ya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terharu, Bu. Oh, banjir loh.
Mas, mungkin dari Mas Muhammad Zuhri mau ditanyakan nggak? Kalau nggak saya akhiri, Tidak ada, Bu. ya. Saya akhiri untuk Tidak ada pertanyaan dari saya. ujian skripsi hari ini atas nama Mas Muhammad Saifuddin Zuhri. Terima kasih untuk Pak Eko dan Bu Agustina. Baik, Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.